gereja berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, tetapi sekaligus mesti hati-hati karena dunia juga bisa menyebar ke dalam gereja. Dunia menyebar di dalam gereja. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami bersekutu lagi di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur karena sekalipun ketika kami mulai sedikit terlambat dan sempat terputus tadi, tapi sudah kembali tayang ini dengan baik. Tuhan berkati alat yang kami pakai, berkati kami semua. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna akan menyentuh kami satu persatu. Dan dengan kuasa-Mu itu Engkau mengajarkan kepada kami maksud-maksud Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sukacita buat kita semua. Terima kasih banyak kita sudah bisa bergabung bersama-sama dan di dalam sukacita malam hari ini saya mau baca satu ayat saja buat kita semua. Dari Injil Matius pasal 13 ayat 33. Injil Matius pasal 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Semoga kita dalam sukacita dan dalam damai sejahtera malam hari ini, saudara-saudara. Pertama-tama saya mohon maaf karena kita sudah mulai terlambat lagi, terputus lagi, entah apa sebabnya, entah setan apa yang merasukinya. Tapi puji Tuhan kita bisa mulai, walaupun kita belum banyak, tapi sudahlah, kita mulai saja, tidak apa-apa. Jadi masalah. Yang kedua, mohon maaf karena 3 minggu sampai hampir 1 bulan ini sangat terganggu sehingga banyak sekali tidak ada waktu tayang ini. Sehingga saya sudah diinformasikan banyak oleh sejumlah teman di grup teman pendeta ini melalui messenger atau WA untuk mengingatkan. Tapi mohon maaf oleh karena kesibukan pelayanan, saya masih akan Natal ini sampai tanggal 25, terhitung 1 Desember 2021 sampai 25 Januari masih Natal ini. Jadi kalau nanti saya harus malam penuh berkat, mungkin lebih dari jam-jam 10 sedikit, mohon supaya saudara-saudara tidak protes dan mendoakan saya. Tapi mendoakan yang baik pasti ya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang berkesempatan mengambil bagian malam hari ini. Nah saudara-saudara, malam hari ini memang saya hanya membaca satu ayat saja mengingat waktu kita sudah cukup larut, apalagi teman-teman yang di luar negeri dan yang di Papua mungkin sudah cukup larut untuk ini, tapi biar ini menjadi bagian kita. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir semuanya, seluruhnya. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita catatan ini bahwa memang Tuhan Yesus sementara memberikan sebuah perumpamaan yang tidak jauh dari kehidupan orang-orang yang hidup pada waktu itu di sekitar daerah Palestina. Saya kira bahwa mereka biasa buat roti di rumah, dan karena itu ketika hal-hal ini disampaikan, misalnya dalam terigu kira-kira 3 sukat itu, ya mereka sudah terbiasa dalam takaran seperti itu untuk roti yang dibuat di rumah untuk anggota keluarga makan. Sehingga itu dipahami sesungguhnya dengan baik bagi mereka. Yang saya mau untuk kita pelajari malam hari ini adalah perhatian kita yang tertuju kepada 1-2 hal. Ini ada banyak hal sesungguhnya di sini walaupun hanya 1 ayat. Tapi saya kira saya sangat serius untuk mau mengajak kita memahami hal ini, yaitu bahwa intisari dari perumpamaan ini sebenarnya adalah kerajaan Allah itu tersebar, kerajaan sorga itu seumpama apa ya? Maksudnya kerajaan Allah akan tersebar di zaman ini ke seluruh dunia, di seluruh dunia. Tetapi sekaligus kita mesti hati-hati karena dunia juga akan menyebar di dalam gereja. Gereja tersebar ke seluruh dunia. Di mana kita menyatakan kerajaan Allah itu. Amin kan? Dia menyentuh daerah-daerah di mana dulu sangat kuat menolak kekristenan, justru gereja-gereja bisa berdiri dengan megah. Di situ ada persekutuan jemaat yang militan di sana, dan itu luar biasa. Mereka menunjukkan iman percaya mereka.
Kita aminkan itu, Tuhan menyertai perjalanan gerejanya. Gereja berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, tetapi sekaligus mesti hati-hati, karena dunia juga bisa menyebar ke dalam gereja. Dunia menyebar di dalam gereja. Saya kira saudara-saudara bisa menangkap sesuatu dari pernyataan ini. Saudara-saudara, kenapa? Karena kadang-kadang kita mungkin dalam sehari ke sehari kita mulai mendapatkan sebuah kenyataan dan keadaan di mana orang sudah sulit membedakan mana gereja dan mana organisasi dunia. Kadang-kadang gereja bikin terlalu seperti dunia-dunia. Kadang-kadang dunia bikin suka gereja-gereja. Atau misalnya ada banyak orang yang kemudian memanfaatkan gereja untuk kepentingan dunia, dan saya kira mesti berhati-hati di sini. Saudara-saudara, ini sebuah perumpamaan yang disampaikan hanya satu ayat. Betapa banyaknya yang dapat dikatakan oleh Tuhan di dalam satu ayat ini, karena ini menyangkut dengan gerejanya. Kebanyakan dari kita membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatakan satu hal sebenarnya, tetapi Yesus begitu luar biasa, karena dia Tuhan yang luar biasa menyampaikan hal yang banyak ini dalam satu hal saja, saudara-saudara. Ini penting kenapa, saudara-saudara? Karena betapa pentingnya sebenarnya pengajaran-pengajaran rohani ya di dalam perumpamaan ini, dan kita mesti memahaminya paling tidak dalam dua cara ini supaya kita melihat sesungguhnya ada soal atau ada kekuatan di mana di sini. Jika ragi diartikan sebagai pekerjaan Allah dan roti itu sebagai dunia, saudara, maka perumpamaan ini merupakan satu lagi gambaran yang berbeda dari gambaran Tuhan Yesus sebelumnya tentang biji sesawi. Itu berarti gereja ialah ragi yang bekerja di dalam dunia, yang dilambangkan oleh roti dan pengaruhnya tersebar ke seluruh dunia. Jika itu adalah gambarannya, maka perumpamaan ini semata-mata mengulangi perumpamaan yang sebelumnya dan tidak memberitahu kita tidak memberitahu sesuatu kepada kita sebelumnya. Ia semata mengatakan bahwa pengaruh gereja itu akan meresap ke seluruh dunia, dan kita mengaminkan itu sekali, saudara-saudara. Tetapi kita mesti juga berhati-hati di situ. Jangan-jangan gereja sudah tidak lagi berbeda dengan dunia hanya karena bahasa kita bahasa rohani. Ini dalam banyak hal bisa begitu. Paling tidak kalau kita mau kelompokkan, saudara-saudara, kita menemukan bahwa justru ada banyak orang yang di dalam gereja mempersiapkan diri mencari Tuhan, beribadah di dalam gereja. Kepentingannya itu hanya kepentingan dunia saja, kepentingan jasmani saja, kepentingan pada hal-hal yang terbatas saja. Kira-kira begitu. Hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan, hal-hal yang menyangkut dengan sesuatu dalam kerajaan sorga itu mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dan saya kira itu kemudian kita lagi akan bersoal dengan berbagai-bagai tanggapan, berbagai-bagai diskusi lagi soal namanya kita masih tinggal di dunia, katanya begitu. Karena kita masih tinggal di dunia, maka jangan sampai kita terlalu banyak bicara surga sampai lupa bahwa kita ada di dunia, atau sebaliknya, jangan-jangan kita terlalu bicara tentang dunia dan lupa untuk bicara tentang surga. Saudara-saudara, kita memahami sekarang, saudara-saudara, bahwa gereja itu mesti menolong kita sekalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan, dan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia yang mestinya memberikan pengaruh-pengaruh. Digambarkan dalam banyak hal, kita mesti jadi garam, kita mesti jadi terang, kita mesti jadi macam-macam untuk memberi warna kepada dunia ini. Tetapi saudara-saudara, pandangan lain dari perumpamaan ini adalah pandangan yang mengatakan begini, bahwa pengaruh dunia menyebar ke dalam gereja. Pengertian ini sebagaimana diisyaratkan adalah alasan-alasan mengapa pandangan bahwa perumpamaan ini adalah sesuatu yang sebenarnya mau untuk menyatakan kepada kita bahwa ada soal di mana dunia juga masuk begitu kuat
mempengaruhi banyak sekali dalam hal-hal bergereja, baik caranya beribadah, baik caranya menyembah, baik caranya mengelola organisasi, baik dalam berbagai-bagai relasi di dalam gereja dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang saya kira akan memberikan kepada kita kasus-kasus yang banyak sekali. Saya berjumpa dengan beberapa orang yang mengaku bahwa tidak lagi diperhatikan oleh gereja. Karena gereja lebih memilih untuk mengurus sejumlah hal yang memang itu sudah menjadi keputusan gereja dan tidak harus dengan cepat-cepat meninggalkan keputusan-keputusan itu untuk urus hal-hal yang bersifat sangat kasuistik. Jadi bagi mereka berhamba, gereja terlalu berhamba kepada keputusan-keputusan, pada program-program, sehingga tidak mungkin akan mengambil sejumlah pelayanan yang di luar dari program. Kita telah mengaturnya begitu sekuler lah, kira-kira begitu. Ada orang yang justru sebaliknya di dalam gereja, mereka terlalu rohani. Sampai melupakan bahwa kita ada tinggal di tengah-tengah dunia. Dalam sebuah pengalaman pelayanan bersama, ada satu waktu ketika ada teman-teman mereka bercerita karena kami lagi persiapan diri untuk pelayanan, mereka saling protes satu dengan lain. Mereka berbicara tentang hal-hal di dunia dan hal-hal yang rohani. Rupa-rupanya mereka ada pada posisi yang betul-betul berbeda dan sulit untuk berjumpa. Tidak bisa menarik garis benang merah dan garis lurus yang bisa menghubungkan dua hal itu. Bagi mereka dunia ya dunia, tidak boleh bergabung dengan yang rohani, dan juga di sebaliknya. Dan saya kira ini masalah. Waktu saya diminta untuk bicara, saya bilang begini, hati-hati supaya kita tidak memisahkan terlalu jauh antara yang dunia punya dengan yang rohani punya. Karena kita ada di dunia, tetapi mesti memang hal-hal yang digerakkan di tengah-tengah dunia oleh orang-orang percaya harus digerakkan oleh sesuatu, pendorongnya adalah sesuatu yang dari dalam kita, yang rohani itu. Contoh, saya kasih itu dong waktu itu. Makan itu jasmani atau rohani? Orang bilang jasmani. Nah, kalau begitu kita kalau urus doa-doa, kita tidak usah makan. Orang bilang kita makan. Nah itu. Menikah itu jasmani atau rohani? Dan bilang jasmani. Kalau begitu di sini ada yang nikah, nah mesti berhenti nikah. Dan bilang jangan Bapak. Nah kalau begitu kita mesti sadar bahwa dalam banyak hal yang kita jalani, yang oleh beberapa orang menyebutkan bahwa itu terlalu dunia, itu sangat dunia. Ternyata itu memang diminta oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan. Kamu menikah kan itu perintah. Kamu mesti makan minum. Kamu mesti menjalankan sejumlah hal, termasuk hormat menghormati, mengasihi, dan lain sebagainya. Jadi saya kira yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan dunia adalah jangan-jangan cara-cara dunia itu justru bergerak masuk di tengah-tengah gereja. Contoh, kadang-kadang memang pemilihan dari pemimpin-pemimpin gereja, kita sudah terlalu pakai cara-cara yang dunia punya. Kita sampai sudah lupa cara-cara yang sebenarnya digambarkan dengan baik oleh Alkitab bagi kita semua. Motivasi-motivasi kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan, uang, dan lain sebagainya. Termasuk juga popularitas dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini hal-hal yang kita sebut sebagai dunia yang dia menyebar masuk. Persaingan yang tidak sehat di antara hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang itu juga jadi masalah. Kadang-kadang satu gereja dengan satu gereja yang lain itu saling menghina, saling melecehkan. Gereja-gereja yang sangat menekankan kepada kristologi dan gereja-gereja yang menekankan pada pneumatologi kadang-kadang saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang menekankan kepada Tuhan Yesus itu kadang-kadang merasa orang-orang yang gereja-gereja yang menekankan kepada Roh Kudus itu dianggap tidak benar. Juga sebaliknya begitu. Padahal Tuhan Yesus dengan Roh Kudus kan tidak ada masalah. Tapi seringkali kita bikin itu jadi masalah. Saudara lihat bahwa lama-lama kemudian kita saling menjauhi satu yang lain. Saya membayangkan di daerah-daerah mayoritas seperti kita, gereja bisa berdekatan, saudara. Bahkan kita ada di bawah satu naungan dari sinode yang sama misalnya. Tetapi sulit sekali. Ada orang-orang yang dia misalnya jarak antara gereja Ebenezer, Oeba, dan gereja Talita Kumi Pasir Panjang itu tidak terlalu jauh. Tapi sepertinya kita banyak orang susah sekali ketika dia itu jemaat dari Talita Kumi Pasir Panjang, dia mau datang dan masuk di gereja di Oeba. Rasa susah sekali. Rasa sulit sekali. Dia rasa tidak aman. Apakah ini hanya sebuah kebiasaan
atau sesuatu yang menyangkut dengan keterikatan emosi, atau memang ada pikiran lain di situ, merasa kita tidak bisa bersama-sama di situ. Persekutuan kita menjadi sebuah persekutuan yang semu, sebuah persekutuan di mana kita tidak bisa saling menerima satu dengan lain. Itu baru di dalam satu gereja yang sama. Apalagi kalau kita ada di dalam gereja yang di bawah sinode yang berbeda dan seterusnya. Saya kira itu jadi masalah. Di Kota Kupang saja ini lebih dari 30 sinode, dan saya kira ini sebuah tantangan bagi kebersamaan kita dalam gereja. Jangan sampai soal-soal dunia itu kemudian kita tarik masuk. Di dalam satu gereja ada dua pendeta melayani bersama-sama. Tanpa sadar saudara-saudara, jemaat itu memposisikan diri. Ada yang suka pendeta satu, ada yang suka pendeta satu. Ini pendeta dua-dua masih aman, ini belum ada masalah. Apalagi kalau dua-dua pendeta itu bermasalah. Menegaskan ini perpecahan dalam jemaat ini. Pengaruh-pengaruh ini kita alami. Saya kira kalau kita mau jujur, mungkin teman-teman yang sementara mengikuti ini, saudara-saudara mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama di gereja saudara. Bahwa cara-cara dunia itu kemudian sudah masuk dan menyebar di dalam gereja. Pada saat gereja mesti tersebar di seluruh dunia untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah. Kristus yang sudah hadir, menebus, menyelamatkan kita semua. Pada saat yang sama, dunia pun begitu kuat mau masuk di tengah-tengah dunia kita. Pasti kita bertanya, apa penyebabnya? Kenapa begitu? Apa yang harus kita lakukan? Saya kira itu pertanyaan paling penting. Mengapa sampai dunia juga bisa bergerak masuk di dalam? Saya kira saudara-saudara, mari kita jujur pertama bahwa karena medan layan atau tuayan itu ada di tengah-tengah dunia, maka kita bersentuhan langsung dengan dunia. Waktu kita bersentuhan langsung dengan dunia, gereja bersentuhan langsung dengan dunia, dia mesti betul-betul mencirikan dirinya sebagai gereja. Kalau tidak, maka dunialah yang akan menjadi kental dan kelihatan di sana. Mestinya kita mencirikan diri kita betul-betul sebagai gereja. Kadang-kadang soal urus masalah saja, saudara. Soal urus masalah, kadang-kadang cara-cara bergereja kita hilang. Yang sebenarnya dengan pendekatan yang pastoral, dengan cara-cara pastoral dan lain sebagainya, bergerak kepada hal-hal yang langsung berurusan dengan hukum. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kalau begitu orang pencuri juga kita benarkan, karena kita hanya cukup tindakan pastoral. Tidak, yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian dalam cara-cara gereja yang sebenarnya dengan ciri pastoralnya kemudian mengarahkan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dia lakukan. Saya kira itu penting. Tetapi jangan sampai kita mengatur atau mengurus atau membiarkan sebuah proses-proses yang terjadi dalam gereja itu, misalnya proses hukum, dibangun di atas kebencian, amarah, dan upaya untuk mempermalukan. Kadang-kadang dengan alasan ingin mempermalukan dosa, membuka dan mempermalukan iblis, kita bisa mempermalukan seseorang di hadapan banyak orang, di hadapan jemaat, dan seterusnya. Ini kan tidak ada bedanya dengan ketika kita membuli seseorang. Dunia masuk di tengah-tengahnya. Dunia masuk dalamnya. Saudara-saudara, sampai sejauh mana sekarang? Saya tidak ingin menggugat apapun saudara-saudara di sini, tapi saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah pergumulan kita soal COVID dan lain sebagainya, gereja mesti juga betul-betul menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah, bukan untuk soal kita beribadah bersama atau tidak bersama-sama, tapi lebih bagaimana kita menaruh perasaan, iman, hati, pikiran, semua kita kepada Tuhan, bahwa sampai hari ini masih Tuhan yang pegang ini kehidupan. Sampai hari ini. Belum, bahkan sampai selama-lamanya Tuhanlah yang mempunyai kehidupan. Dia yang pegang hidup kita. Dia percayakan itu kepada kita, bukan untuk kita melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab atas hidup kita itu kemudian dilepaskan dari apa yang Tuhan mau. Tidak. Dia mesti harus tetap sama-sama. Bukan karena Tuhan kasih kita terus sekehendak hati kita membangun hidup ini. Saya kira tidak seperti itu, saudara-saudara. Nah, saya ingin membawa kita lagi, saudara-saudara, untuk kita lebih lihat sebuah kenyataan-kenyataan kita, karena di tahun 2022 ini kita tidak tahu kemudian apa lagi yang akan terjadi. Apalagi yang akan terjadi. Kenapa? Karena kadang-kadang masalah-masalah baru itu datang lagi. Yang kita tidak pernah duga. Yang kita tidak pernah tahu. Di NTT ketika Seroja itu datang, kita kan tidak tahu. Saya ingat bahwa waktu hujan lebat 3 atau 4 hari berturut-turut pada waktu mau puncak Seroja itu,
Masih ada di antara kami yang dengan senang bilang begini, puji Tuhan, nanti tahun berikut ini kita tidak kekeringan karena air hujan ini cukup banyak. Ini kita tidak tahu yang badai ada datang ini. Karena kita belum pernah mengalami itu sama sekali. Saya hidup 45 tahun ini dan belum pernah mengalami itu di NTT, di Kupang, di Soe. Tapi tiba-tiba ya itu barang ada. Lalu kemudian kita jadi bingung, apa yang harus kita lakukan? Masih percaya gak kita kepada kekuasaan Tuhan atas alam semesta? Kan dia pencipta alam semesta. Dunia masuk di tengah-tengah gereja. Gereja masuk sampai ke seluruh dunia. Di tengah-tengah dunia dia ada. Dunia adalah ladang kerjanya. Dia ada di situ, saudara. Hati-hati di situ. Supaya kemudian jangan sampai dunia lebih kuat dari kita. Dunia lebih kuat daripada gereja yang mestinya mengabarkan tentang apa ya? Tentang kerajaan Allah. Ini sebuah tantangan bagi gereja kita hari ini, saudara-saudara. Saya melihat, ya, kadang kita sebagai jemaat meneladani pendetanya, tapi kadang juga ada pendeta yang tidak bisa memberikan teladan kepada jemaat. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Saya kira serius. Karena begini, saya ingat sepum Bapa, Pak Salmon Rantilino, saya ingat sepum Bapa itu dia tanya saya begini, Yandi, pendeta itu ada dua, satu cari makan, satu melayani. Engkau yang ada di mana? Saya tahu sepum Bapa ada akal saya ini. Terus saya bilang, saya dua-dua Bapak. Saya cari makan sambil melayani. Tapi itu pertanyaan itu penting, saudara-saudara. Motivasi apa yang ada pada kita? Motivasi itu, saudara-saudara, itu sebenarnya cara berpikir kita yang membentuk perilaku kita. Kalau motivasi kita cari popularitas, maka pelayanan kita diarahkan hanya kepada popularitas. Kalau motivasi pelayanan kita itu diarahkan kepada uang misalnya, maka kita akan mengarahkan seluruhnya pada uang. Mulai mengatur jadwal, mulai segala macam. Kalau motivasi kita tuh betul-betul untuk memuliakan Allah, maka semua itu kita arahkan kepada kemuliaan Allah. Jadi tergantung sekarang motivasinya. Sehingga kalau ditanya, kenapa bisa begitu? Ya tergantung motivasi sekarang. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, saya kira apa yang dinyatakan oleh Pak Salmon Rantelino ini menolong kita untuk memahami lalu bagaimana kita bersikap. Kita semua mesti bersikap hanya satu, yaitu tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Hendaklah yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak. Lebih dari itu dia berasal dari si jahat. Karena itu saudara-saudara, kita tidak usah berargumentasi terlalu luar biasa untuk membenarkan apa yang kita mau, saudara-saudara. Diskusi-diskusi kita soal LGBT dan lain sebagainya kadang-kadang membuat sampai gambaran tentang penerimaan orang oleh gereja. Ya kita terima siapapun dia. Semua orang juga orang berdosa. Terima. Tapi jangan sampai kemudian kita setuju untuk hal-hal yang sebenarnya satu kita bilang benar. Saya kira itu kita pun tantangan di situ. Jadi kalau pertanyaannya adalah lalu bagaimana yang kita lakukan? Mestinya seperti apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya itu jadi. Saya ingat sepum Bapak saya bilang begini. Kamu pendeta-pendeta sekarang yang tidak sama dengan pendeta dulu. Kamu guru-guru sekarang tidak sama dengan guru-guru dulu. Kamu polisi sekarang tidak sama dengan polisi dulu. Saya tanya, kami lebih bagus kok Bapak? Dia bilang tidak, kamu lebih parah. Saya membayangkan kenapa. Ya, pendeta yang mestinya jadi idola-idola. Yang dimaksud dengan idola adalah pendeta yang mestinya memberi contoh yang baik, memberi apa ya, hal-hal yang enak untuk dilihat, untuk ditiru. Justru tidak mampu menunjukkan hal-hal itu. Akhirnya anak-anak muda atau siapapun jemaat lebih suka melihat kepada siapa yang lebih banyak dekat dengan mereka. Kebetulan pada waktu ini ruang-ruang digital atau informasi-informasi juga makin terbuka, maka siapa yang paling banyak mereka temukan, artis atau apapun, kemudian itu sudah yang mereka jadikan sebagai panutan. Sudah bukan lagi para pendeta dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara saya kira juga bagi kami pendeta, kalau kita butuh otokritik, maka yang harus dilakukan adalah mungkin yang pertama-tama khotbah harus ditujukan kepada kita. Kan kita lagi menggumuli banyak hal dalam hidup kita. Akan celaka betul kalau memang kita hanya siapkan khotbah itu semata-mata untuk orang lain. Kita lolos di situ. Itu yang akan bermasalah itu. Atau misalnya saudara-saudara dalam kaitan dengan pelayanan, kita jangan sampai berpikir bahwa seolah-olah kita lebih tahu, kita lebih bisa, dan kita yang hanya bisa mengajarkan. Kita tidak belajar dari orang. Teologi itu bergerak dua, bergerak dari atas ke bawah, juga dari bawah ke atas. Kadang-kadang kita belajar teologi, tapi mereka yang ada di kampung sana, mereka berteologi. Dan hal-hal itu mesti kita penuh kerendahan hati untuk para pendeta sekalipun butuh belajar dari orang lain. Butuh belajar dari jemaat.
Paulus, Silwanus, dan Timotius dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, surat 2 Tesalonika, Paulus meminta supaya Paulus meminta supaya jemaat berdoa buat dorang. Tolonglah jemaat berdoa buat kami. Yo, itu betul Ibu Inang saya. Saya kira ini hal-hal yang nyata. Dan saudara bayangkan, Paulus bilang tolong berdoa buat kami. Kalau jemaat didoakan oleh Paulus, hal yang biasa. Tapi sekarang Paulus minta jemaat berdoa bagi dorang. Ini luar biasa. Kenapa? Paulus itu, saya lihat dia sebagai orang yang baik. Dalam tanda petik saya ingin menyebut dia sebagai sempurna. Kenapa? Karena sebelum dia kenal Yesus, dia sudah taat betul-betul kepada hukum Taurat. Waktu dia terima Yesus, sempurnalah itu. Dia yang sudah seperti itu. Tapi kemudian meminta jemaat berdoalah bagi kami. Kalau kita belajar dari 2 Tesalonika pasal 3, dia kasih tahu berdoa bagi kami supaya Injil mengalami kemajuan. Injil harus. Kenapa? Karena ada banyak pengacau dan orang jahat. Pengacau dan orang jahat itu kalau ada di luar kita mungkin jauh lebih gampang untuk kita menyelesaikan dan kita menanganinya. Soal besar kalau pengacau dan orang jahat itu ada bersama-sama dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Apalagi dia juga aktif melayani bersama-sama dengan kita. Dia aktif seperti saya. Kalau dia termasuk pengacau dan orang jahat, ini yang jadi masalah. Apalagi kalau dia pengambil keputusan. Ini akan jadi masalah. Sehingga salah satu ciri dari gereja ini mesti terus berdoa. Kenapa? Mestinya kita berdoa tanpa malu itu. Harus berdoa terus menerus. Dalam bentuk penyerahan kita yang sungguh kepada Tuhan sebagai pemilik dan kepala gereja. Gereja ini Tuhan punya. Dia percayakan kepada kita. Mestinya kita betul-betul menaruh hati kita kepada Tuhan. Karena ini gereja milik Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sekehendak hati kita. Kita mesti melakukan segala sesuatu sekehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu tantangan kita. Melihat tantangan-tantangan ini, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah selesai menggumuli ini. Kan setiap hari dalam perjalanan ini perjalanan dalam pergumulan. Karena kita lah gereja itu. Gereja kan bukan gedungnya. Gereja orang-orang. Relasi-relasi kita. Relasi para pendeta. Relasi pendeta dengan jemaat. Kadang-kadang saya pikir kami pendeta ini kan mesti jadi pendeta bagi orang-orang yang senang dengan kita. Tapi juga pendeta bagi orang-orang yang tidak suka kita. Bagaimana sekarang kita menaruh yang benar-benar di depan itu bukan diri kita. Tapi mesti Tuhan yang kita taruh benar-benar ada di depan situ. Nah, saudara bayangkan ketika para pemimpin ini dia meminta. Tadi saya kembali ketika Paulus, Silwanus, Timotius meminta jemaat. Tolong berdoa bagi kami. Mereka sadar benar bahwa ini hal serius. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin jemaat. Tetapi mereka butuh supaya jemaat-jemaat mendoakan mereka. Supaya apa? Tadi, jangan sampai dunia yang menyebar di dalam gereja. Gereja menyebar dalam dunia, tembus sampai ke ujung dunia. Mengabarkan tentang kerjaan sorga. Benar, kita mensyukuri, kita mengamini itu. Tapi kita mesti berhati-hati. Supaya jangan sampai dunia juga menyebar di tengah-tengah dunia, tengah-tengah gereja. Bahkan di tengah gereja justru yang kelihatan adalah dunia. Dalam bahasa biasa kita pahami, jangan sampai bukan kita yang menggarami dunia, tapi dunia menggarami kembali kita. Ini catatan yang harus mestinya kita pikirkan berulang-ulang. Cara-cara dunia telah masuk sangat kuat di dalam gereja. Saya tidak ingin mengatakan kita anti dunia, karena dunia pada hakikatnya itu dikasihi oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menciptakan dunia dan dia bilang semua itu baik adanya. Ya. Tetapi saudara, yang dimaksudkan di sini tentang dunia adalah cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Yang dipakai oleh orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Allah itu. Untuk memuluskan tujuan-tujuan dirinya, tujuan kelompoknya, atau apapun. Ya. Sehingga harusnya ada batasan di mana gereja tahu bahwa ini gereja, yang ini bukan. Kita jaga di situ. Tadi saya sudah katakan, misalnya dalam soal penerimaan. Siapapun kita terima. Gereja mesti terima siapapun. Kan kita semua orang berdosa. Tuhan saja buka tangannya bagi kita semua. Tetapi dengan penerimaan itu tidak berarti kita mentolerir segala sesuatu yang salah. Jadi kalau pertanyaan dari tadi Pak Salmon itu adalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita ikut saja Alkitab. Yang benar katakan ya.
Iya benar. Yang salah katakan salah. Hendaklah yang ya katakannya, yang tidak katakan tidak. Lebih dari itu iblis yang bermain itu. Nah kan kita tidak mau supaya kemudian iblis lebih banyak menguasai kita. Kita ada dalam pelayan dengan dinamika yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Ini kita merayakan Natal ini berkali-kali, berulang-ulang. Saya masih Natal cukup lama ini, sampai tanggal 25 Januari. Sudah dari 1 Desember tahun lalu. Saudara bayangkan. Tapi kita misalnya waktu-waktu ini kan kita pakai tema cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Apa memang kita langsung selesai dengan itu? Apakah kita memahami cinta kasih Kristus? Yo, paham Pak. Lalu sekarang tindakan kita setelah merayakan Natal yang berulang-ulang ini supaya cinta kasih Kristus itu menggerakkan kita persaudaraan. Persaudaraan kita bisa buruk karena tadi relasi para pemimpin gerejanya bermasalah. Di satu tempat itu kalau ada 2 pendeta saja tuh, kalau kita tidak jaga baik-baik, pecah itu. Itu jemaat bingung ini mau ikut yang mana. Belum lagi satu denominasi dengan denominasi yang lain. Satu gereja dengan gereja yang lain. Aduh, ini kalau kita tidak urus dengan baik, ya saya kira akan menjadi sebuah catatan yang sangat penting untuk kita renungkan kembali, saudara-saudara. Karena dunia menyelusup betul ke tengah-tengah gereja, menyusup. Dan ini saya kira tantangan serius. Kita mesti berdoa, kita mesti betul-betul kembali introspeksi diri kita. Apalagi kita yang melayani, kita yang giat ada di dalam berbagai hal. Kita mesti jaga kembali ini semua supaya tidak salah. Saya senang sekali, saudara. Sebenarnya sampai hari ini pun kita belum bisa menjalankan ini malam penuh berkat, tapi teman-teman punya sambutan cukup kuat. Kesian tadi sempat putus, tapi ya bersyukur karena masih ada ya 97 orang masih bergabung. Mereka rindu untuk ini. Nah, ruang-ruang ini kalau kita tidak siap, saya bayangkan jam 10 malam ini orang ada asik dengan handphone, TikTok, segala macam. Dong kreatif di situ, lupa untuk mendengarkan firman. Ya, itu baik juga, saudara-saudara. Kita berkreativitas, tapi jangan kemudian nilai-nilai utama dari kehidupan iman kita menjadi hilang. Iya. Terkadang pendeta mau menjadi seperti untuk menjangkau atau beratasi dengan kelompok jemaat yang ada. Namun akan muncul pikiran yang berbeda. Ya, saya kira memang ini tantangan. Terima kasih Pak Alexander Naulus Opidara. Saya ingat saudara-saudara, ketika ada satu waktu orang bertanya, bagaimana Pak pendeta belum menikah kok kasih pemberkatan nikah orang lain, padahal dia sendiri belum nikah. Lantas orang pendeta jawab, yo apakah untuk melayani para pelacur kita harus jadi pelacur juga? Ini jawabannya kira-kira begini. Tapi itu tantangan buat kita. Bagaimana kemudian identifikasi diri kita ini kemudian diatur begitu rupa supaya kemudian tidak melangkahi apa yang seharusnya. Kenapa? Karena kadang-kadang menjadi seperti itu kita sebegitu totalnya sampai kehilangan yang sesungguhnya. Saya kira itu catatan penting. Tapi untuk menjadi seperti itu baik. Tuhan untuk kepentingan menebus umat manusia, dia berkehendak menjadi manusia. Dia solider sekali dan dia menjadi manusia dalam segala sesuatu kecuali dosa. Itu berarti dalam upaya menjadi seperti, hati-hati supaya kita tidak kemudian bergabung bersatu dengan dosa. Saya kira ini menjadi tantangan buat kita, tapi terus berpikir, berdiskusi, mengambil langkah-langkah untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pembangunan gereja sebagai orang-orang percaya itu menjadi dijalankan. Tidak sekedar kita menghabiskan banyak sekali waktu kita dengan ibadah dan lain sebagainya, ibadah liturgis, tapi ibadah raya kehidupan kita kemudian menjadi bermasalah karena kita tidak mampu bertahan di tengah-tengah dunia. Padahal mestinya ibadah-ibadah liturgis yang kita jalani itu sudah menggerakkan kita untuk di dalam ibadah raya kehidupan kita, betul-betul kita menjalankannya sesuai dengan apa yang ada dan diharapkan sesungguhnya oleh firman, oleh Tuhan. Supaya jangan kita hanya pakai slogan, hanya pakai nama. Slogannya mengatakan Immanuel, Allah beserta kita, tetapi justru kita meminta penyertaan kepada kuasa-kuasa leluhur lah, kepada orang-orang pintar lah. Kadang-kadang itu hal terjadi. Kita punya
kios, nama kios Haleluya. Tetapi orang-orang yang jaga kios itu seperti halilintar. Nah ini juga jadi masalah. Sehingga memang ini pergumulan kita terus menerus. Dan itu terjadi di semua gereja mestinya. Dan ya marilah kita saling baku dukung satu. Terima kasih Pak Alexander Naulus Supidara menolong kita untuk kita paham sesuatu di sini. Tapi terus menjaga nilai-nilai supaya tidak apa. Jangankan itu ketika kita ada di media-media sosial. Misalnya, gereja mesti ada di sana sekaligus. Ada gereja yang pembicaranya tidak memiliki dasar teologi atau tidak kuliah teologi. Apakah pengajarannya dapat dipertanggungjawabkan? Saya kira begini. Memang ada gereja yang begitu. Tapi saya membayangkan begini. Ketika kita mau melayani, ada panggilan. Panggilan itu kan sangat bersifat subjektif. Subjektivitas diri. Saya merasa terpanggil. Oh oke, saya merasa terpanggil. Lalu ketika saya merasa terpanggil, apa yang harus saya buat? Tidak mungkin karena rasa terpanggil lantas saya pergi untuk melayani. Harus ada semacam afirmasi, harus ada penguatan. Karena saya merasa terpanggil, maka saya melakukan ini, karena saya rasa terpanggil untuk ini. Maka harus ada pembekalan soal itu. Bayangkan kalau orang merasa terpanggil, atau orang mau pergi ke satu tempat tanpa membawa bekal. Saya kira kemudian akan menjadi masalah. Kemarin, gereja-gereja di Gemit, hari Minggu kemarin, membaca teks dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 21. Dalam sebuah keterangan yang menarik, Tuhan Yesus dibaptis. Salah satu latar belakang yang berkaitan dengan pertanyaan ini adalah Tuhan Yesus itu dibaptis dan memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Usia 30 tahun dalam pandangan Yahudi adalah mereka yang sudah mapan, dianggap sudah bisa untuk mengajar firman Tuhan di hadapan umum, untuk mengajar agama di hadapan umum. Tetapi bukan serta-merta umur 30 tahun langsung boleh mengajar. Kan ada sejumlah tahapan belajar di situ yang memperkuat dia sehingga ketika oleh usia dia sudah bisa ada di situ dan mengajar. Memang betul-betul dia ada dan mengajar seperti yang seharusnya begitu. Sehingga menyelidiki Alkitab secara baik itu mesti menjadi penting. Jangan sampai kita hanya semangat saja tapi apa itu juga jadi masalah buat kita. Karena semangat saja cukup. Pendasaran-pendasaran ini yang tidak benar itu akan jadi masalah. Untuk hal-hal yang ringan-ringan saja. Hal-hal yang ringan-ringan saja. Contoh, saya biasa bertanya pada orang, tipu itu boleh atau tidak? Separuh bilang boleh, separuh bilang tidak boleh. Terus saya bilang betul, tipu boleh atau tidak? Boleh, tidak boleh. Nah terus saya tanya lagi, kalau tipu untuk kebaikan boleh atau tidak? Ini mereka mulai terpecah di sini. Separuh yang boleh, separuh tidak boleh. Ada yang mendasarkannya begini. Boleh kalau untuk kebaikan. Kenapa? Abraham saja dulu pernah menipu. Ketika dia bilang pada istrinya, kalau orang tanya jangan sebutkan engkau istri saya. Sebut saja saudara. Ini tipu. Nah, kenapa? Karena orang tidak memahami Alkitab dalam dua bagian. Satu informasi, satu ajaran. Akhirnya karena tertulis di situ, semua dianggap sebagai ajaran. Nah ini mesti hati-hati. Sehingga para pemberita firman mesti menyelidiki Alkitab dengan baik pada standar yang seharusnya. Apalagi Alkitab dan semua yang ada di dalam Alkitab, dia tidak jatuh di ruang hampa. Selalu ada latar belakang di situ. Jadi kalau kita mesti kutip, jangan lupa bahwa ada sesuatu di balik ayat-ayat yang kita kutip. Dia tidak jatuh di ruang yang hampa. Saya kira itu menjadi catatan buat kita. Terima kasih Ibu untuk sebuah pernyataan yang baik. Untuk kami juga berefleksi di situ. Terima kasih banyak. Saya kira untuk sementara ini kita sudah jam 11 lewat kok. Mau terus kok atau nanti besok lagi. Saya janji saudara-saudara kita harus mulai sudah karena 3 minggu sampai 1 bulan ini betul-betul terkendala karena saya habis pelayanan sudah cukup malam, sudah lebih dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kasihan teman-teman yang di luar negeri atau terutama yang ada di Papua misalnya itu sulit karena sudah cukup malam. Nah baik saudara-saudara. Sedikit lagi ya, terus kita berhenti. Ini harus menjadi bahan yang penting bagi kita. Kenapa? Saya melihat begini. Tadi siang kami berbicara tentang radikalisme. Dan saya bilang begini. Orang yang makin memahami dirinya. Sebentar ya. Orang yang makin memahami dirinya. Makin dalam. Oh, dia selalu tidak akan ribut. Tidak. Rata-rata
rata-rata itu adalah kalau orang-orang yang sudah berlatih karate yang sudah sampai yang tinggi itu, orang kurang ribut itu, kurang berkelahi itu. Tapi yang baru latihan 2 minggu itu jago itu. Dia mau tantang semua orang itu untuk itu. Jadi saya kira butuh pendalaman semakin dalam. Ini ibarat kita masuk laut, sudah makin dalam kita ke lautan, kita makin menemukan samudra. Makin luas dan kita butuh pegangan. Nah, bayangkan kalau kita memimpin jemaat tanpa pegangan. Itu akan jadi masalah buat kita semua. Itu butuh pegangan. Supaya tadi, catatan awal tadi. Jangan sampai gereja yang mestinya masuk sampai ke seluruh dunia. Justru dunia masuk sampai ke seluruh gereja. Sebaliknya, hati-hati di sini supaya jangan sampai roh dari dunia itu yang kemudian betul-betul menghancurkan ini. Sekali lagi banyak contoh di dalam cara-cara dunia yang kita pakai. Mau memilih pemimpin gereja saja, kita lebih dari pemimpin politik untuk mengatur hal-hal ini. Jangan. Apalagi ada upaya menjatuhkan, menghancurkan. Saya kira kita bukan lagi bergereja yang baik. Saya kira begitu. Kita mesti percaya bahwa Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah atur segala macam. Jangan sampai kita menghancurkan banyak hal. Ya, siap. Ya, kemarin hujan di kampung lebih awal. Ya, jadi dong bawa babi harga 4 juta, di salah satu tempat untuk bunuh sebagai korban. Ya ini, terima kasih Om Ronald. Saya kira itu banyak terjadi di situ, saudara-saudara. Banyak orang ada di dalam gereja menyembah Tuhan. Dia lebih gampang untuk melanggar dia pun pernyataan iman di hadapan Tuhan daripada dia melanggar hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat. Kenapa di sini? Pasti pertanyaannya adalah gereja tidak menjadi habitat habitus mereka itu ada pada tempat, ada budaya di mana tiap-tiap hari mereka dekat di situ. Gereja jauh dari itu. Mereka tidak dibiasakan ada gereja. Mereka menjadi jauh sendiri. Nah, ini tantangan kita bersama-sama, saudara-saudara. Mari kita menggumuli ini. Dan saya kira gereja tidak boleh kehilangan doa untuk ini. Saya masih sangat percaya, saudara, gereja milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang bisa untuk mengubah seseorang. Merubah cara berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Coba kita maju. Saudara, di 2022 ini mestinya kita berefleksi orang-orang percaya, apalagi yang mesti kita jalani. Apalagi yang mesti kita lakukan. Apalagi sebagai orang-orang percaya. Kita masih orang berdosa sebenarnya, saudara. Tapi jangan pernah lelah untuk kemudian mau mengambil langkah-langkah yang semestinya di dalam Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk itu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita bersama-sama di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Siap Om Salmon Rantilino. Seperti biasa nanti kita akan ada Zoom kembali dan lain sebagainya. Karena tim-tim saya ini mereka masih sibuk dengan masing-masing punya pekerjaan. Kita akan kumpul lagi dan kita akan seperti itu. Kita akan tetap pendalaman Alkitab. Teman-teman semua akan ditolong. Teks yang kita baca, kita tahu latar belakangnya seperti apa, tujuannya seperti apa, konteksnya seperti apa, supaya kemudian waktu kita mendalami dan bereksegese, kita menarik makna dalamnya, kita tidak melupakan apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Kalau tidak, kita kutip kadang-kadang lebih suka apa yang kita mau, pengkhotbah mau daripada apa yang Tuhan mau. Kita berkhotbah menurut kemauan kita dan bukan menurut kemauan dari yang Tuhan mau. Terima kasih banyak ya, masukan-masukan ini baik semua. Mohon maaf karena kami, terutama saya cukup sibuk 1-2 waktu ini karena natal-natal yang padat dan acara-acara lain di gereja dan di beberapa tempat, sehingga tidak sepertinya tidak total. Beberapa orang bertanya apakah memang masih ada atau tidak. Saya yakin kan masih ada. Mungkin kita masih molor-molor sedikit, tapi siap untuk itu. Firman Allah sebagai filterisasi atas budaya supaya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilaksanakan. Saya kira serius itu. Kita memahami inkulturasi, kita tahu mana yang harus masuk, mana yang tidak masuk, supaya jangan sampai kemudian karena kebiasaan lantas kita bilang ini sudah dari dulu begini Bapak. Mestinya kita belajar bersama untuk membiasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Rata-rata budaya yang berkaitan dengan penyembahan terhadap roh orang mati dan sinkretisme itu ditolak oleh gereja. Nah, kita punya soal pada
bagaimana menjadikan ini sebagai habitus, supaya gereja menjadi tempat untuk orang selalu hadir dan belajar. Ini masih banyak gereja kunci gedung kebaktian, sehingga orang mau pergi gereja sekalipun masih susah. Kadang-kadang dia mau pergi doa sendiri di gereja dan telepon Pak Pendeta, tolong kasih tau koster buka pintu gereja. Alasannya adalah kita bukan nanti orang curi kursi Pak. Ini tantangan kita nih di masa kini. Terima kasih banyak buat kita semua. Doa-doa saudara. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita ya. Besok malam walaupun terlambat saya tetap akan membawa malam penuh berkat. Semoga saudara-saudara diberkati. Mohon maaf karena tadi kita sudah mulai dan sudah banyak orang sekali. Tapi ternyata putus lagi. Dan saya tidak patah arang untuk itu. Kita tetap akan maju bersama-sama. Terima kasih. Tuhan memberkati kita untuk hari ini. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memulai lagi malam penuh berkat. Ada 1-2 hal oleh karena tantangan waktu dan pelayanan. Kami minta supaya kami dapat mengelola semua pelayanan dan waktu-waktu ini dengan baik. Dan pelayanan di malam penuh berkat ini pun tetap akan berjalan. Semua kami terbatas dalam berbagai-bagai hal. Tapi kami minta Tuhan menolong kami supaya kami memahami apa yang Tuhan mau. Lantas dalam pelayanan kami sungguh pakai apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati kami. Yang bergumul yang hal-hal khusus dalam hidupnya Tuhan berkati. Sakit itu Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan Om Pendeta Jeffrey Watileo. Oleh karena kelahiran seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih pergumulan dari keluarga Pak Pendeta Jeffrey. Tuhan jawab dengan memberikan anak laki-laki di tengah-tengah mereka. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pemulihan bagi Ibu Inge. Terpujilah namamu, sertai kami dalam istirahat malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.